Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua aktivitas yang dimulakan dengan doa, aktivitas kita nantinya mendatangkan berkah dan ridho dari Allah. Kita absen dulu. Agus Pino, Angkasa Yusa, Junior Hadi, Zahra Aprilia Rangkuti, Najwa Basakib. Dan datang semua, ada yang hadir? Ada. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu, yaitu pekan lalu kita cerita tentang Qaulul Rasidin, yaitu bolehlah siapa yang mau menceritakan kembali sedikit ulasan pelajaran kita pekan lalu tentang Qaulul Rasidin yang ketiga dan keempat, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Apa namanya kebijakan yang dibuat Utsman bin Affan selama menjadi khalifah? Apa? Membuat tim angkatan laut. Kemudian apa lagi yang sampai sekarang kita pegang tuh? Membukukan Al-Quran. Sampai sekarang makanya kita kenal yang namanya Al-Quran Rasam Utsmani. Itu awalnya itu dicetak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kelanjutan materi kita dari yang pekan lalu, yaitu tentang dinasti Bani Umayyah. Oke, silakan disimak bersama-sama. Di sini saya ada tampilkan sebuah video. Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam di kota Mesir dekat Anak Kuat yang dikenal dengan sebutan Amul Jamaah, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib syahid terbunuh oleh Abu Rahman bin Mujam dari kaum Quraisy pada 17 Ramadan tahun 41 Hijriah atau 24 Januari 1999 Masehi. Lalu kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selanjutnya. Adalah masa-masa terakhir kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menandakan dimulainya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kaum Abbasiyah yang berkembang dengan kesumakan dinasti Umayyah melakukan serangkaian pembantaian khususnya kepada keluarga Umayyah. Salah seorang yang lolos dari ancaman Abbasiyah yaitu Abdurrahman bin Muawiyah Al-Junayd, khalifah ke-10 dinasti Umayyah. Pengembaraan Abdurrahman sampai ke Andalusia menjadi awal cerita berdirinya dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Dikisahkan bahwa Abdurrahman melintasi wilayah Palestina, Mesir sampai ke Afrika Utara sebagai seorang pelarian selama 5 tahun. Ia beberapa kali lolos dari cengkraman tentara Abbasiyah. Pelariannya dimulai di perkembangan orang-orang Badui di tepian sungai Efrat, tempat ia tinggal sementara waktu bersama adiknya Hisham. Oke, tadi sudah selesai kita bersama-sama menyaksikan video sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Di sini sejarah kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Pertama, dinasti Bani
Sofyan. Akhirnya diserahkannya lah kepemimpinan tadi kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara yang merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan 2 departemen, yaitu yang pertama Diwanul Khatam yang berfungsi untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua Diwanul Barid, fungsinya memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Ya kan? Jadi ada pimpinan pusat, ada provinsi, di bawah provinsi ada kota-kota. Pada masa Muawiyah bin Abu Sofyan sukses berkuasa, kekuasaan bersifat monarki atau kepemimpinan secara turun-temurun. Jadi jauh hari sebelum dia mati, istilahnya ada ngasih wasiat. Nanti kalau aku mati nih ya yang jadi khalifah. Nanti kalau ini mati nih ya, kalau nanti aku mati ya seperti itu. Khalifah Bani Umayyah selama kepemimpinannya selama 90 tahun. Masya Allah, 90 tahun ya Bani Umayyah ini berkuasa. Kalau orang udah tua kan udah 90 tahun ya. 90 tahun mulai dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Mereka ada sekitar 14 atau 16 ini ya khalifah sampai terus-menerus. 14 atau 14 ya, 14. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sofyan, itu adalah pendiri awal khalifah yang pertama. Yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Faktor-faktor penyebab mundurnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, terjadinya pertentangan keras antara suku Arab Utara yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah yang disebut Himyariyah. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non Arab yang disebut dengan Mawali atau pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan. Jadi ketika Bani Umayyah itu memimpin, kan mereka banyak nih ekspansi perluasan wilayah dengan mengalahkan suku ini, mengalahkan suku ini. Jadi setelah suku-suku yang dikalahkan itu ternyata mereka merasa nggak senang. Yuk kita bersatu, yuk kita yang dikalahkan tadi, kita bersatu yuk melawan dinasti Bani Umayyah seperti itu. Yang ketiga, kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang dan menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasaan Bani Umayyah. Kaum Syiah ini siapa? Orang-orang yang dulu membela Ali. Yang keempat, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru dalam tradisi Islam. Kelompok